yang sedang berjalan pun seperti Pak Prabowo jadi Menhan, hadiah dari Pak Jokowi itu juga banyak kegagalan. Jadi food estate gagal, duitnya habis. Kemarin katanya, bukan katanya, ada lagi nongol berita bahwa ada pembuatan kapal 1,3 atau 2 triliun, itu juga sekarang mangkrak gitu kan. Kemarin isu yang pesawat bekas dan sebagainya itu jadi dibeli atau tidak, tapi mudah-mudahan tidak gitu kan. Terus ada isu-isu miring tentang perusahaan yang ada di dalam jadi supplier alutsista dan sebagainya. Ini juga menjadi catatan kita semua, sehingga kita tidak mau salah pilih, dan memang kita harus terus bicara ini supaya pemilih-pemilih pemula ini tidak salah pilih gitu, karena ke depan Indonesia ini kan kalau kita sampai salah pilih, kita setback 40 tahun ke belakang, itu berat buat kita bangkit lagi. Selamat pagi, semangat Indonesia. Ketemu lagi di Respon. Kali ini Respon akan memfokuskan diri untuk mendukung Pak Ganjar, karena kita memang satu komando dengan Pak Jokowi untuk mendukung Pak Ganjar begitu. Karena sudah ada arahan ke arah sana gitu. Nah, obrolan kita kali ini karena sudah menyangkut dengan Pilpres, dengan pra-kampanye, makanya kita akan terus mengulang pembicaraan kita tentang 3 capres sementara yang sudah hadir ini gitu. Nah, susulannya nanti kita tidak tahu apakah masih terus ada. Dengar-dengar Pak Airlangga juga mau mencapreskan diri, dengan siapa pasangannya kita nggak tahu. Nah, kita fokus kepada apa yang sudah ada di depan mata ini gitu. Nah, kalau kita lihat pra-kampanye ini kan sudah mulai pemanasan ya. Pemanasan ini artinya pendukungnya, pribadi-pribadinya sudah mulai nyentil-nyentil dan mulai agak sedikit kekasaran yang pernah terjadi 2014, 2019 itu kayaknya mulai ditongolkan lagi gitu. Jadi karena polanya ini hampir sama saja gitu. Kalau kita lihat ya, Pak Ganjar akan berhadapan dengan Pak Prabowo yang notabene dulu juga berhadapan dengan Pak Jokowi. Nah, Pak Prabowo sendiri kan yang mau dijual apanya gitu. Tidak ada, karena memang dijual prestasi juga tidak ada gitu kan. Anies Baswedan, ya ada Bapak Anies Baswedan ini ya, BAB ini juga tidak ada yang dijual gitu. Baru jadi selesai jadi gubernur, Jakarta juga hancur gitu kan. Nah, kalau kita lihat posisi sekarang dalam Pilpres 2024 ini, memang Indonesia ini kan grade-nya sudah naik gitu. Artinya kalau grade-nya naik, kualifikasinya naik, berarti kualitas orangnya juga harus sesuai dengan kondisi itu gitu. 10 tahun dikelola Pak Jokowi, Indonesia ini mungkin grade-nya naik berapa tingkat, saya tidak tahu pasti, tapi menggegerkan dunia gitu. Karena baik pribadi Pak Jokowi dikagumi juga di dunia, di dalam negeri kita tahu terakhir surveinya sudah menunjukkan ke 90% kepuasan masyarakat ini. Itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Nah, kalau dunia kita sudah tahu bagaimana keputusan-keputusan Pak Jokowi ini menggegerkan dunia, termasuk hilirisasi sumber daya alam kita, nikel dan sebagainya. Ini terakhir kemarin IMF sampai ikut campur tangan gitu, karena sebenarnya IMF itu kan perpanjangan tangannya Amerika saja sebenarnya kan gitu. Sampai bilang bahwa hilirisasi tidak boleh dilanjutkan gitu. Jawaban Pak Luhut cukup smart. Kita negara mau maju, nggak bisa yang kayak gitu di stop-stop. Karena kita juga punya kedaulatan tentang itu semua gitu. Jadi jawaban Pak Luhut dengan apa yang sudah dieksekusi Pak Jokowi, sudah direncanakan begitu luar biasanya, itu klop saja gitu. Nah, yang hebatnya lagi, lobby mereka ke Australia ini kan berhasil gitu. Dapat jatah litium 60.000 ton setahun, bahkan Pak Luhut juga minta tambahan
60.000 ton lagi. Itu artinya Australia yang selama ini kita anggap agak sedikit liar itu ternyata juga balelo gitu kan. Itu mengejutkan Amerika juga mungkin gitu, karena Australia biasanya kan pro-nya ke sana, ini kok bisa ikut investasi di Morowali untuk pabrik baterai dan sebagainya itu. Nah, ini yang kita amati kondisi ini, terus kita compare kita sambungkan dengan capres yang hadir sekarang gitu. Nah, kalau kondisinya kayak gini, apakah dua capres di luar Pak Ganjar Pranowo ini nyambung ke sana gitu? Ya, kalau Pak Ganjar sudah pasti karena dia memang di-endorse oleh Pak Jokowi, dan Pak Ganjar sendiri juga sudah mengakui mentornya adalah Pak Jokowi dan sudah mengatakan semua pekerjaan Pak Jokowi yang sudah dikaryakan selama hampir 10 tahun ini akan diteruskan gitu. Sementara kalau Anies Baswedan jelas-jelas menolak. Jadi kalau nanti kerjanya bukan meneruskan pekerjaan presiden yang sebelumnya gitu. Itu jelas, itu clear saya pikir. Jadi kalau kita menginginkan ini dilanjutkan, ya pasti kita tidak memilih Anies Baswedan. Memang tidak akan memilih ke sana. Nah, Pak Prabowo sendiri juga kan masih abu-abu nih. Kadang-kadang seolah-olah ikut apa yang dimauin Pak Jokowi, malah sudah pasang baliho bahwa jatah 2024 yang lalu itu di Lampung dipasang baliho seolah-olah dia jatah presiden 2024 itu untuk Pak Prabowo gitu. Ini kan bukan jatah-jatahan, Bos. Ini jabatan presiden yang mengelola 282 juta manusia Indonesia. Jadi kalau kapasitasnya nggak kuat, ya nggak bisa gitu kan. Apalagi Pak Prabowo kan sudah gagal 2 kali. Ini kalau mau gagal ujian 2 kali itu ya sudah kebangetan. Jadi apakah itu salah karena ilmunya nggak nyampe, atau karena memang tidak lulusnya itu karena memang dipandang rakyat Indonesia, lu memang nggak mampu gitu, lu nggak cocok itu untuk jadi presiden, karena segala macam raport masa lalunya itu kan ada catatan. Sudah kita bahas, sudah selalu, dan sekarang berseliweran di medsos itu, yang kemarin kita hampir lupa nongol lagi gitu. Nah, yang lebih seru itu nongol lagi potongan video yang Pak Prabowo pernah diwawancarai wartawan luar negeri yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu cuma di framing, itu cuma image saja, terus dibuat kalem dan sebagainya. Jadi pokoknya Jokowi itu jelek, Jokowi itu tidak mampu gitu. Nah, sekarang terus karena punya kepentingan, dia mulai memuji-muji Pak Jokowi gitu. Jadi itu biasalah tindakan-tindakan kayak gitu untuk mengcover kekurangan-kekurangan. Cuma sayangnya kalau kita bicara cover, yang di cover itu terlalu luas gitu. Jadi yang mau ditutupin itu terlalu luas sehingga selimutnya nggak cukup gitu. Jadi nampak ujung, ditarik ke atas nampak bawahnya gitu, kayak orang pakai kain sarung kependean gitu, ditarik ke atas kakinya kelihatan, diturunin ke bawah kepalanya kelihatan gitu. Jadi memang sudah tidak bisa ditutup-tutupin lagi karena semuanya tidak bisa di-delete masa lalu itu gitu, karena terekam semuanya. Nah, kalau BAB kan Bapak Anies Baswedan ini masih seger gitu kan. Jadi siapa yang 2017 kita begitu ingat bagaimana Jakarta dileburkan oleh isu agama untuk merebut kursi gubernur. Habis itu apapun tidak bisa dikerjakan sehingga Jakarta bisa hancur seperti itu gitu. Nah, ini kalau kita tarik kepada kepentingan ke depan, memang dua orang ini cuma memantaskan diri untuk nyapres gitu, tapi tidak pantas sebenarnya gitu. Memantaskan dengan pantas yang dilihat orang itu beda. Kalau memantaskan diri siapa saja boleh gitu, karena yang namanya memantaskan ya silakan gitu. Tapi kita yang memilih ini merasa ini tidak pantas gitu. Makanya ini buat kita yang sudah fokus memilih penerus Jokowi tidak akan tertarik ke sana gitu. Nah, apa yang membuat tidak tertarik? Pasti alasannya memang prestasinya tidak ada dan sebagainya. Analoginya sebenarnya gampang, seperti kalau kita mau masuk ke Harvard gitu ya. Ini dua orang ini lulusan mana nggak jelas, kalaupun
dianggap lulus dari kampus yang tidak ada akreditasinya gitu. jadi ilmunya nggak sampai, semuanya nggak cukup, cuma katanya-katanya saja gitu. Karena memimpin Indonesia itu bukan bisa pakai katanya, gitu. Dia harus ada faktanya gitu. Kalau Pak Jokowi sudah memfaktakan bahwa dia mampu gitu. Indonesia dalam 5 tahun terakhir, Pak Jokowi 2019 langsung kena pandemi, kita lolos, jadi negara yang di antara beberapa negara yang lolos dari pandemi COVID-19 itu termasuk Indonesia. Itu bisa dibuktikan ekonominya tumbuh 5,3%, semester ini juga sudah tumbuh 5,03%, apalagi satu-satunya negara di dunia katanya yang tidak kena resesi. Ini luar biasa gitu, dan ekonomi sekarang sudah mulai menggeliat gitu. Nah, kondisi ini tidak bisa cuma diserahkan estafetnya kepada orang yang tadi kita bilang itu. Jadi kemampuannya tidak bisa. Jadi kalau speednya sprinternya Pak Jokowi untuk 100 meter sekian detik, ini yang dua ini pelari 10 meteran aja gitu. Jadi nggak sampai ke sana bos gitu ya. Nah, inilah yang terus harus kita ulang-ulang, karena apa ya, tidak sembarangan lah. Kita sudah bicara ngurus negara ini tidak sembarangan. Ganjar Pranowo, kita sudah tahu bagaimana dia memimpin Jawa Tengah, banyak catatan-catatan yang sudah dia buat begitu. Nah, kemarin juga waktu ada pertemuan Apeksi di Makassar, konon katanya ya yang berbobot bicara di forum itu ya Ganjar Pranowo, karena bicaranya pakai data dia gitu. Kalau yang lain kan banyak yang ngarang gitu ya. Nah, sekali lagi jadi kita akan mulai fokus bicara Pak Ganjar, bicara apa pesaingnya untuk menjadi presiden 2024 itu. Jadi setiap waktu kita bicara itu, kita kalau ada yang, karena mulai ada di pelintir-pelintir harus kita luruskan gitu. Jadi kita nggak perlu buat hoax, kita nggak perlu fitnah, kita meluruskan dan memfaktakan itu. Kalau yang masa lalu ya memang kita sudah mengumpulin begitu banyak fakta. Yang sedang berjalan pun seperti Pak Prabowo jadi Menhan, hadiah dari Pak Jokowi itu juga banyak kegagalan. Jadi food estate gagal, duitnya habis. Kemarin katanya, bukan katanya, ada lagi nongol berita bahwa ada pembuatan kapal 1,3 atau 2 triliun, itu juga sekarang mangkrak gitu kan. Kemarin isu yang pesawat bekas dan sebagainya itu jadi dibeli atau tidak, tapi mudah-mudahan tidak gitu kan. Terus ada isu-isu miring tentang perusahaan yang ada di dalam jadi supplier alutsista dan sebagainya. Ini juga menjadi catatan kita semua. Sehingga kita tidak mau salah pilih, dan memang kita harus terus bicara ini supaya pemilih-pemilih pemula ini tidak salah pilih gitu. Karena ke depan Indonesia ini kan kalau kita sampai salah pilih, kita setback 40 tahun ke belakang. Itu berat buat kita bangkit lagi. Karena beberapa pekerjaan besar Pak Jokowi ini betul-betul harus diteruskan gitu. Belum lagi nanti memang dibutuhkan lentingan-lentingan baru dari Pak Ganjar untuk menambah prestasi itu. Ya, kita yakin dengan Pak Ganjar karena beliau punya pengalaman di pemerintahan selama 10 tahun, di DPR 10 tahun. Kalau yang dua kan enggak gitu kan. Pak Prabowo enggak ada pengalaman di pemerintahan. Kalau di militer juga diberhentikan kan. Bisanya cuma ngamuk terus, jadi gimana gitu. Temperamental, emosional, itu nggak bisa jadi pemimpin, Pak. Kalau top down komando mungkin bisa kalau di militer, tapi kalau bottom up itu sulit kalau itu karakter gitu. Nah, yang satu lagi ya cuma bohong sana bohong sini saja gitu. Mana bisa jadi pemimpin bohong tiap hari terus. Jadi Jakarta itu kan penuh kebohongan gitu. Jadi ditinggal ya jadi penuh kebolongan gitu jadinya. Nah ya, jadi itu harus kita hindari. Pemilih muda ini juga harus sadar, karena Indonesia untuk kalian ke depan. Kami yang sudah ujur ini kan sebentar lagi saja sudah pada mati gitu kan. Jadi memilih presiden pun milih yang terengginas kata orang Jawa gitu. Jadi jangan yang sudah
sudah uzur-uzur ya nggak usah dipilih lagi gitu. Karena capek nanti dia nggak bisa kesana kemari. Apalagi kalau meneruskan model Pak Jokowi belusuan, mana bisa kalau kalau nggak fisiknya fit gitu, nggak bisa. Pak Jokowi itu pagi berangkat ke Jepang, sore pulang, besok pagi sudah di Bali. Itu nggak ada kekuatan fisik yang seperti itu gitu. Nah ini kan kalau diteruskan Pak Ganjar mungkin itu akan bisa mengimbangi itu. Itu jadi kita ke depan tetap terus memberi masukan, membuat aware semua orang supaya tidak salah kampanye, tidak mengulang kampanye 2014 yang tidak baik itu ya. Jadi penuh fitnah, penuh hoax dan sebagainya. Nanti jangan Pak Ganjar dibilang lagi PKI. Pak Ganjar itu anak polisi yang memberantas PRRI ya. PRRI itu adalah pemberontak yang di dalamnya itu ayahanda Pak Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo pernah di sana sebagai Menteri Transportasi atau apa. Jadi ini head on-nya bagus ini, antara polisi yang pernah memberantas pemberontak, sekarang anaknya berhadapan head on gitu. Jadi harusnya anak polisinya yang menang gitu. Analoginya seperti itu. Jadi begitu saja obrolan kita hari ini. Semoga kita mendapat informasi-informasi yang lebih positif ke depan ini, sehingga kampanyenya enak, bersaing, bertanding, boleh, nggak usah bising. Jadi nanti siapapun yang menang, Indonesia tetap membuat kita senang, itu saja ya. Demikian hari ini dari Respon, sampai ketemu di isu-isu yang lebih menarik nantinya. Terima kasih. See you.